Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa Tarbiyah semester 3. Akan saya lanjutkan tentang perkuliahan statistika pendidikan, di mana ini adalah kuliah pertama setelah UTS. Kemarin Anda di dalam pembelajaran sebelum UTS sudah membahas tentang statistika deskriptif. Maka setelah UTS ini nanti akan kita fokuskan ke statistika inferensi, di mana nanti akan kita mulai dengan uji normalitas. Jadi kalau kita review lagi, recap dari awal, statistika deskriptif itu dulu mencangkup ada pengumpulan data, lalu ada penyajian data, lalu ada tendensi sentral, sama variabilitas ya. Tendensi sentral, variabilitas, lalu sebetulnya ada analisa deskriptif juga. Tapi sebetulnya analisa deskriptif ini hanya untuk penelitian yang deskriptif. Dan ini kemarin kita skip ya, artinya tidak ada di dalam tugasnya. Adapun ini adalah yang Anda pelajari dulu sebelum UTS, ditambah juga bagaimana cara merumuskan masalah dan lain sebagainya. Adapun setelah UTS itu nanti kita fokus ke statistika inferensi, di mana statistika inferensi ini sebetulnya materinya hanya ada dua yang pokok. Yang pertama adalah tentang uji prasyarat, sama yang kedua adalah tentang analisa datanya. Uji prasyarat itu nanti dibagi dua, ada uji prasyarat normalitas data, sama yang kedua ada uji linearitas atau homogenitas. Maksud saya nanti kalau penelitiannya korelasi nanti pakai linearitas, kalau penelitian Anda komparasi nanti pakai homogenitas. Nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Adapun analisa data ini juga dibagi dua, ada analisa data komparasi, korelasi dulu, korelasi, sama analisa data komparasi. Di mana analisa data korelasi dan komparasi ini perlu ditentukan jenisnya. Ini jenisnya banyak sekali. Karena jenisnya banyak, ini pun harus disesuaikan dengan prasyarat yang dilakukan. Ibaratnya, karena mudahnya gini, uji prasyarat ini adalah uji untuk menentukan jenis analisa apa yang harus dipakai. Kalau misalnya nanti ya, ini sebagai contoh. Kalau ternyata dari uji prasyarat dikatakan dia normal, lalu dia linear, maka uji korelasi yang dipakai adalah uji korelasi parametrik. Nanti seperti itu contohnya, tapi nanti akan dibahas pada saat kita membahas tentang sini ya. Yang jelas ini merupakan urutan, artinya kita tidak bisa melakukan analisa data sebelum kita melakukan uji prasyarat. Karena uji prasyarat ini merupakan uji yang digunakan untuk mengarahkan jenis analisa data apa yang akan dipakai nanti. Selanjutnya kaitannya dengan macamnya. Yang pertama kita akan membahas nanti uji normalitas. Macamnya ada 4. Ada yang pertama disebut sebagai analisa grafik, yang kedua Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, sama nilai skewness. Saya harapkan Anda minimal hafal dulu yang ini ya. Ada 4 macam uji normalitas yang bisa dipilih. Yang bisa dipilih artinya Anda cukup pilih salah satu boleh, nggak harus semuanya dilakukan. Jadi ketika kita ingin melakukan uji normalitas, cukup bisa satu, itu sudah cukup. Nanti tergantung dari jenisnya. Dan ini perlu ditekankan lagi, analisa grafik ini digunakan hanya untuk yang sampelnya besar, yaitu lebih besar dari 30. Sampel itu artinya jumlah subjeknya. Kalau jumlah sampelnya itu lebih besar dari 30, maka bisa dipakai analisa grafik. Maksudnya lebih cocok ya, bukan harus, tapi lebih cocoknya itu pakai analisa grafik. Nilai skewness itu juga digunakan untuk yang lebih besar dari 30. Jadi nomor 1 dan 4 itu digunakan untuk yang lebih besar dari 30, sedangkan nomor 2 dan 3 itu untuk yang lebih kecil dari 30. Ya, jadi untuk yang ini digunakan untuk yang lebih kecil dari 30, nomor 2 dan 3. Artinya ketika data Anda yang Anda pakai, yang Anda kerjakan dulu, kok datanya 25 orang, 25 kelompok, atau 25 subjek,
apapun itu, intinya dia di bawah 30, maka lebih cocok pakai ini. Lebih cocok pakai nomor 2 atau 3. Tapi nggak harus semuanya, Anda boleh pilih salah satu. Artinya dari 4 ini tidak bersifat kolektif. Di dalam uji normalitas, cukup pilih salah satu, itu sudah cukup. Sesuaikan dengan banyaknya data Anda. Lalu apa sih yang diuji? Yang diuji misalnya di dalam analisa korelasi ya. Dalam analisa yang korelasi ini saya langsung ke contohnya saja. Dulu saya mencontohkan antara korelasi antara variabel A sama variabel B. Di mana dalam analisa korelasi yang dulu saya contohkan, variabel A itu adalah motivasi belajar, dan variabel B itu adalah nilai MTK gitu. Apa yang diuji? Yang diuji ya ini, variabel motivasi belajar, ini nanti diuji normal atau tidak. Variabel B, nilai matematika, ini diuji normal atau tidak. Artinya setiap kelompok dari Anda nanti pasti melakukan 2 kali uji normalitas. Saya ulangi, 2 kali uji normalitas. Mengapa demikian? Karena di dalam uji korelasi itu ada 2 variabel data, yaitu data motivasi dan data nilai matematika. Artinya harus dilakukan uji normalitas untuk motivasi sama uji normalitas untuk MTK. Lakukan 2 kali uji. Lalu untuk uji komparasi apakah juga 2? Dulu kita tahu bahwasannya yang namanya kalau uji korelasi itu hubungan antara variabel A dengan variabel B, kalau hipotesa komparasi itu dia adalah perbedaan antara kelompok A dan kelompok B. Saya contohkan dulu, kalau di dalam komparasi yang saya contohkan, hipotesanya adalah terdapat perbedaan antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan berkaitan dengan variabel nilai matematika, gitu kan? Itu contoh hipotesa yang saya contohkan. Maka dari situ ada 2 variabel, yaitu variabel yang pertama variabel jenis kelamin ya, sama variabel tingkat kepatuhan. Ini yang saya contohkan dulu. Pertanyaannya apakah sama dengan korelasi, bahwasannya ini harus diuji normal atau enggak, ini normal atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa langsung. Kenapa tidak bisa langsung? Karena di dalam uji normalitas yang dikaji, yang diuji itu adalah data yang angka, yang numerik. Kalau jenis kelamin ini kan bukan data numerik, ini adalah data yang string atau data yang nominal. Data kategorik laki-laki perempuan itu kan bukan angka. Data yang bukan angka seperti itu tidak bisa dilakukan uji normalitas. Berarti ini harus dimodifikasi dulu nanti. Nanti harus dimodifikasi datanya menjadi 2 buah data yang baru, yaitu data untuk kelompok sesuai dengan kelompok jenis kelaminnya, kelompok laki-laki, sama data untuk yang kelompok perempuan. Kelompok laki-laki yang berkaitan dengan itu tingkat kepatuhannya. Jadi nanti untuk kelompok laki-laki tingkat kepatuhannya itu datanya berapa saja. Begitu pula dengan yang data untuk yang kelompok perempuan, tingkat kepatuhannya berapa saja. Ini semua secara rinci bagaimana cara untuk merubah dari data awal menjadi data yang kelompok laki-laki dan kelompok perempuan nanti ada di videonya. Ya, nanti caranya ada di videonya. Karena nanti untuk video tutorialnya tidak saya cantumkan langsung di video ini, tapi nanti ada di link deskripsi. Jadi silahkan nanti cek link deskripsi, nanti di situ ada video tutorial lengkap tentang uji normalitas yang sudah saya buat. Untuk memudahkan Anda dalam menyimak video, karena videonya juga cukup panjang, di mana videonya itu terdiri dari 42 menit, maka di sini saya jelaskan mengenai pembagian videonya. Video mulai dari menit 0 sampai menit 11.30 itu menjelaskan mengenai teori uji normalitas. Jadi silahkan disimak.
menit 0 sampai menit 11.30 untuk memahami tentang teorinya. Uji normalitas itu tujuannya untuk apa, jenisnya itu bagaimana, nanti juga diterangkan mengenai tingkat konfidensi, diterangkan juga mengenai nanti hubungannya dengan macam-macam dan lain sebagainya. Nanti intinya silahkan simak teorinya di menit 0 sampai menit 11.30. Nanti kalau Anda sudah paham teorinya, silahkan praktekkan untuk data Anda. Jika data Anda korelasi, maka perhatikanlah menit 11.30 sampai menit 29.15. Kalau korelasi, perhatikan di menit ini. Kalau komparasi, perhatikan pada menit 29.15 sampai menit 41. Jadi ini untuk menghemat waktu Anda juga. Bagi yang Anda itu datanya adalah data komparasi, data korelasi, maka perhatikanlah menit 11.30 sampai 29.15. Kalau data Anda komparasi, maka perhatikanlah menit 29.15 sampai 41. Artinya cukup perhatikan salah satunya. Kalau Anda komparasi, kalau Anda korelasi, maka perhatikan yang atas. Kalau Anda komparasi, perhatikan yang bawah. Biar Anda fokus ke salah satu saja, tidak fokus ke dua-duanya, nanti tidak bingung. Yang perlu diperhatikan lagi, di dalam uji ini dicontohkan 4 macamnya. Artinya 4 macam uji ini dicontohkan semuanya. Apakah harus dilakukan semuanya? Ya, Anda harus melakukan semuanya. Lakukanlah 4 uji ini untuk masing-masing data. Berarti mudahnya gini. Di sini kan ada 4 buah uji. Uji mulai dari nomor 1 sampai nomor 4. Kalau data Anda korelasi, maka Anda melakukan 4 uji ini di variabel pertama dan variabel kedua. Jadi kalau saya boleh katakan, kalau data Anda korelasi, Anda melakukan 4 buah uji ini di data pertama dan variabel pertama dan variabel kedua. Kalau data Anda komparasi, Anda melakukan uji normalitas pada kelompok pertama dan kelompok kedua. Karena di dalam uji korelasi itu ada 2 variabel, di mana 2 variabelnya itu numerik. Kalau dalam variabel komparasi itu ada 2 kelompok, di mana 2 kelompoknya ini juga sudah numerik. Kalau di dalam komparasi bukan 2 variabel yang dipakai, karena kalau 2 variabel yang ini nggak bisa diuji. Yang jenis kelamin nggak bisa diuji, yang kategorik nggak bisa diuji. Jadi artinya baik korelasi maupun komparasi, dua-duanya melakukan 2 kali uji. Ya kalau saya boleh contohkan nanti, ini 4 uji ini ya dilakukan untuk kelompok ini sama untuk kelompok yang ini. Jadi kalau data Anda korelasi, Anda melakukan 1, 2, 3, 4 untuk variabel A. Dan juga 1, 2, 3, 4 untuk variabel B. Caranya bagaimana? Ada pada video di link deskripsi pada menit ke 11.30 sampai 29.15. Lalu kalau data Anda kalau data Anda komparasi, Anda melakukan 4 uji ini, 4 uji nomor 1 sampai nomor 4 pada kelompok pertama. Jadi ingat ya, datanya sudah dimodifikasi menjadi kelompok-kelompok. Cara untuk membuat kelompok ini nanti juga saya jelaskan pada link deskripsi di menit tadi, di menit komparasi, di menit 29.15 sampai 41. Dan di data kelompok 2 juga dilakukan 4 buah uji normalitas. Jadi sama-sama baik korelasi maupun komparasi. Bedanya kalau komparasi dia dari 2 variabel harus dimodifikasi menjadi 2 kelompok. Kalau untuk yang korelasi langsung lakukan uji. Nanti dijelaskan pada videonya. Oke. Lalu di sini di menit yang terakhir, menit 41 sampai 42, di situ saya meminta Anda untuk memberikan deskripsi semuanya. Saya minta itu menit 41 ke atas tolong diabaikan saja. Jadi di menit terakhir abaikan. Kenapa? Karena itu tugasnya nanti terlalu berat. Jadi menurut saya Anda cukup melakukan kesimpulan atau interpretasi. Lakukanlah interpretasi untuk 1 uji saja. Jadi kalau untuk uji normalitasnya lakukan semua. Tapi kalau interpretasinya,
kesimpulannya, pendapat Andanya, kesimpulannya itu aja. Kesimpulannya cukup lakukan satu. Misalnya gini, misalnya Anda sedang membahas tentang uji komparasi, lalu Anda sudah melakukan 4 buah uji ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2, untuk kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Maka kesimpulannya itu cukup satu. Kesimpulannya cukup ambil satu saja. Tulis di bagian yang paling akhir di dalam halaman Microsoft Word-nya nanti. Jadi kan 4 uji nanti ini tetap nanti di di-save di Microsoft Word seperti biasa. Di-save di Microsoft Word, lalu dari Microsoft Word-nya itu nanti kesimpulannya cukup satu saja. Artinya cukup Anda simpulkan salah satu. Salah satu ini silahkan Anda pilih dari nomor 2. Nomor 1 nggak usah dipilih ya. Nomor 1 nggak usah dideskripsikan. Cukup pilih antara nomor 2, 3, dan 4 sesuai dengan data Anda. Jadi, kalau data Anda kok jumlah datanya lebih dari 30, maka simpulkanlah nilai skewness. Kalau data Anda kurang dari 30, maka simpulkanlah memakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ini saya contohkan misalnya kesimpulannya. Kesimpulan, berdasarkan karena data yang kami uji berjumlah 25, maka berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov ya, 25 kan di bawah 30. Maka berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov datanya normal karena bla 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 bla. Nanti penjelasan untuk mengetahui normal atau tidaknya itu ada di tutorialnya, di tutorial videonya. Kalau data Anda lebih dari 30, maka nanti pakai yang nilai skewness. Jadi pilih salah satu, jangan dijelaskan semuanya. Untuk kesimpulan cukup pilih salah satu. Begitu pula nanti disimpulkan untuk data yang kedua. Jadi untuk yang data yang pertama simpulkan, data yang kedua simpulkan. Intinya kita hanya ingin tahu data yang pertama itu normal atau tidak, data yang kedua normal atau tidak. Itulah kesimpulan akhirnya. Dan itu yang akan menjadi penilaian utama di dalam tugas ini, di dalam uji normalitasnya. Ini juga berlaku untuk yang korelasi ya. Korelasi pun demikian. Ini simpulkan normal atau tidak, ini simpulkan normal atau tidak berdasarkan salah satu ujinya saja. Jadi jangan 4-4-nya dijelaskan. Berdasarkan analisa grafik normal atau tidak, ini normal atau tidak, jangan seperti itu. Cukup salah satu. Pilih salah satu, jelaskan kesimpulannya. Oke. Saya kira itu, silahkan klik link deskripsinya, di sana dijelaskan mengenai videonya, 42 menit, silahkan simak dengan kriteria seperti ini ya. Simak dulu teorinya, kalau udah paham, silahkan pilih. Kalau Anda korelasi pilih menit yang ini, kalau Anda komparasi pilih menit yang ini, agar menyingkat waktu Anda dan juga Anda fokus. Lalu abaikanlah menit 41 sampai 42. Di sana penjelasan tugas untuk yang tahun kemarin, artinya untuk yang ketika offline, ketika daring seperti ini itu terlalu berat, jadi nggak usah itu ya. Abaikan menit 41. Saya kira cukup sekian untuk penjelasan kuliah pada kali ini. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.